Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Setelah itu di ujung-ujung barulah kita ketemu ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi urutannya kenapa Ustadz Salim duluan, memang begitu dalam Al-Quran. Ustadz Salim bercerita bagaimana Islamnya Eropa, bagaimana Jerman, bagaimana Prancis, bagaimana Inggris. Sementara kita masih juga lagi batu tilam, bagan benio, dan talang mama. Cerita tentang luar negeri kepada orang yang tak bisa keluar negeri itu kan menyakitkan. Iya kan? Jaga-jaga juga lah perasaan kawan. Sementara kawannya jangankan ke Jerman, ke Singapura pun tak masuk. Jadi begitulah udah lamanya kita berjalan. Ke batu tilam ini udah 2 kali nih sudah. Belum lagi ke Gunung Merapi Merbabu kita sudah bersama. Rupanya betul kata Nabi, puncak iman itu adalah la yuhibbu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, macam diri sendiri. Bisa kita merasakan perasaan orang lain. Inilah yang paling penting nih Ustaz Salim. Malam tadi kami bercerita panjang lebar sampai jam 11. Saya pun tak ingat jam berapa tidur, karena saya duduk akhirnya tertidur sendiri. Masya Allah, luar biasa. Rupanya dengan bertemu, berjumpa, berkawan, banyak hal-hal yang kita bisa share, berbagi. Ini kan Pekanbaru panas, kota panas nomor 2 se-Indonesia setelah Bima. Jadi kebetulan ada kawan kita, sahabat kita, abang kami, pindah tugas ke Pekanbaru. Karena kepanasan ini kan berkipas saja. Jadi kipasnya asal dibeli rusak, Tadi malam diajarkan Ustaz Salim, gimana supaya kipas ini jangan rusak. Kata Ustaz Salim, kipas itu diletak gini, kepala kita digoyangkan. Alhamdulillah, Pak Idris sudah belajar itu, langsung bersanad ke Ustaz Salim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang Yahudi namanya Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, saya baca di majalah waktu masih kuliah di Maroko, tak sampai 50 tahun lagi. Tapi kata Ustaz Salim tadi 30 tahun lagi, karena 50 tahun lagi waktu itu zaman saya kuliah 2004. Sekarang 2024, 50 potong 20, 30 tahun. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada ikhtilaf antara kami berdua. Jadi kata Bernard Lewis, yang menyebabkan Eropa itu nanti Islam 3. Yang pertama, demografi, pertumbuhan penduduk yang semakin kuat. Orang Jerman itu sudah lebih 2 juta. Itu wajahnya wajah-wajah Turki yang menjadi imigran ke Jerman. Sedangkan Tunisia, Aljazair, Maroko itu mengisi Perancis dan Portugis. India, Pakistan, Bangladesh itu mengisi Inggris. Ini tumbuh terus. Kenapa orang Islam ini pertumbuhan demografi penduduknya banyak? Karena Nabi mengatakan tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur supaya kamu punya anak. Ini mukatsirum bikumul umam, aku bangga kalau kamu nanti umat yang paling banyak. Itu mengapa mereka tak mau punya anak. Sampai di Jerman itu siapa yang mau punya anak disekolahkan sampai S3 gratis, hidup subsidi. Sedangkan di tempat kita malah BKKBN mengatakan cukup 2 saja. Sedangkan dalam Islam diajarkan sebanyak-banyaknya. Fanqihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut cukup 1 saja. Jadi yang berbini 1 itu memang yang takut saja. Kalau salah tolong luruskan itu Ustaz. Jadi Islam ini menyuruh banyak. Kenapa sekarang orang Islam ini anaknya tak banyak? Jadi saya lama berpikir, makanannya bergizi,
hidupnya modern. Kamu tak banyak. Saya menemukan jawabannya waktu dibawa Ustaz Salim naik ke atas Merapi Berbatu sampai ke atas puncak. Saya tengok di situ banyak anak-anak kecil. Saya tanya Ustaz Salim, kenapa di sini banyak anak kecil? Di sini nggak ada TV, Ustaz, nggak ada hiburan. Jadi orang tua soal malam mati lampu. Sedangkan kita nih habis waktu, habis karena WhatsApp, habis karena gini, habis nonton TV, habis sinetron, drama Korea, habis waktu. Sampai mana tadi hilang? Yang pertama karena pertumbuhan penduduk. Yang kedua, mereka akan mati sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS dan LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Jadi itu cara Allah SWT. Jadi Islamnya Eropa itu tidak dengan pedang, tidak dengan Hiroshima Nagasaki dipukul bom atom, tidak dengan senjata pembunuh massal, mati dengan sendiri. Dan ada satu yang belum terwujud dari 3 pesan Nabi SAW. Waktu batu cangkol yang memukul, menggali parit perang Khandaq itu bersentuh, keluar cahaya pertama. Kata Nabi, kulihat tadi Yaman. Dan Yaman sudah menjadi Islam. Yang sebelumnya sangat membenci Islam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu dari Yaman, mau menyerang Makkah. Yaman itu menjadi Islam. Yang kedua adalah Syam. Memancar percikan kedua, kulihat Syam. Syam itulah dulu pusat agama, pusat peradaban Romawi. Cabang Romawi. Yang rajanya waktu itu Heraklius. Lau sadaqta ma qulta la yamliku mawdi'a qadamayya hadha, kata Herakl. Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, dialog dia dengan Abu Sufyan, siapa Muhammad, dari mana dia datang, bagaimana keluarganya. Kalau betul yang kau katakan Abu Sufyan, maka Muhammad itu nanti akan menguasai tempat tegak aku berdiri ini. Tempat dia berdiri itulah dia kota Damaskus yang sekarang ibu kota Suriah. Yaman sudah Islam, Suriah sudah. Ada satu yang belum. Kata Nabi, kamu akan menguasai Rum. Ulama-ulama dulu mengatakan Rum itu adalah Konstantinopel. Rupanya yang dimaksud dengan Rum itu adalah Eropa. Yang dijanjikan oleh Ustadz Salim 30 tahun lagi. Mudah-mudahan yang azan di Menara Eiffel itu adalah anak-anak kita. Diawali dari azan batu tilam tadi. Bayangkan itu. Makanya kalau kita mundur lagi pulang ke belakang. Jadi Ustadz Salim subuh ini menjelang matahari terbit diajaknya kita nostalgia dari mulai Majapahit sampai ke Eropa. Kalau mundur pula lagi kita ke belakang, kenapa Majapahit itu lalu berubah menjadi Demak? Karena ulama dengan kekuasaan bergandeng tangan. Karena tak bisa dilepaskan kekuasaan ini tanpa polesan, tanpa motivasi. Kalau sudah doamu kabul, seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau satu suami ibu adil, tak mungkin ibu mau berbagi dengan yang lain. Pas giliran itu mati begitu. Mending aja takut apalagi laki-laki. Kalau Tuhan kepekaan Kamis, belikan saya kuini. Memang bapak itu kumis, tapi takut sama bini. Yang berkumisnya tersinggung. Kalau ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dakwah dengan kekuasaan itu jauh lebih macam inilah jalan ke batu tilam ini. Kemanalah kita mau mengadukan itu? Tapi kalau duduk bersama kita, ada anggota dewan, mudah kita. Tak perlu kita bercakap, kami kemarin masuk ke dalam ini tak perlu. Selama di sini tak ada kita bercakap. Tengoknya aja kan semalam berjalan tuh kan. Dah kata dia. Pak Sekda Kampar ada, Pak Dewan ada. Tak khawatir kita macam-macam. Kenapa? Pak Kejati ada. Macam-macam Pak betul. Kalau susahnya itu. Itulah enaknya kalau mau dia jalan-jalan. Tapi kalau tak mau jalan ke dalam kemari, itu susah kita. Kita yang tunggang langgang, lintang pukang masuk ke dalam. Setelah foto-foto pulang kita, ini sekarang mana ada signal? Pulang nanti kita upload,
Tiba-tiba sorenya langsung kita tengok foto-foto kita yang pagi tadi, rupanya diupload mereka ke channel dia. Channel pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, iklan Batu Tilam. Awak pun menengok, menganga, hah? Ini foto kami tadi ini. Kau yang dapat gaji, kau yang punya mobil dinas, kami yang tunggang langgang masuk ke dalam, membawa beras, membawa itu, membawa ini. Ini kok diteruskan hilang pahala sedekah. Cerita tentang Maulana Malik Ibrahim, cerita tentang As-Samarqandi, cerita tentang Wali Songo. Pada akhirnya memang kita hanya sepotong cerita. Cerita apa yang mau kita tinggalkan tuh anak-anak kita? Alhamdulillah, saya yakin dan percaya cerita Atos, cerita Kejati, cerita rombongan Pemda Kampar, cerita Pak Dewan, ceritanya semua adalah cerita tentang keindahan ketika kita di Batu Tilam. Abang kemarin ada jalan-jalan sama Ustadz Salim sama Ustadz Somad. Oh iya, Batu Tilam. Cemana? Waktu kami turun ke bawah mandi air terjun tuh, ngap-ngap bau napas kami. Cerita lah dia ke anak cucunya macam mana itu kan. Padahal anak cucunya kan tak tahu, kita yang tahu. Orang itu kan naik motor ya. Kita yang jalan kaki kan. Artinya apa? Sepotong cerita inilah cuma yang kita tinggalkan. Mau kita tinggalkan cerita tentang Fir'aun? Bisa. Mau cerita tentang Namrus? Bisa. Mau meninggalkan cerita tentang Korun? Bisa. Mau menceritakan tinggal cerita tentang Musa pun bisa. Mau meninggalkan cerita tentang Ibrahim pun bisa. Cerita apa yang mau kita tinggalkan? Alhamdulillah, hidup hanya sepotong kenangan. Kalau ditanya saya, apalah kenangan Ustadz dengan Pak Kejati? Apalah kenangan Ustadz dengan Pak lupa pula nama. Kalau Tuhan pergi menyemat bersama kawan, memang susah kita ingat kalau kita belum sarapan. Kan memang subuh pagi ini kan judul cerita kita tadi ini kultum menjelang matahari terbit. Matahari terbit waktu pun habis sudah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini, niat tulus yang disampaikan Ustadz Al-Nobdinar tadi bagaimana? Supaya jalan dari mulai Kuntu sampai ke batas masjid itu, supaya mobil yang rendah bisa jalan. Kira-kira bisa tuh Pak Wahid ya? Bisa dia masuk jalan mobil yang biasa jalan sampai udah. Adapun dari masjid kemari tak usah diperbaiki. Emang buat sehancur-hancurnya. Supaya ojek laku. Karena kalau itu diperbaiki juga, apa pemasukan orang ini nanti kan? Kalau diperbaiki juga yang dari masjid itu ke sini, apalah guna mobil Atos itu lagi? Museumkan aja lah itu. Jadi memang yang dari masjid ke sini kita biarkan melumpur-lumpur, hancur-hancur situ, nanti kita motor begitu segala macam. Memang di situ ada letak off-roadnya itu. Jadi jangan pula off-roadnya dari mulai Kuntu sana hancur kali kita macam terakhir itu yang malam sampai beberapa kawan kita taubat datang lagi. Di sana tak usah lah Pak Ustadz, banyak amal soleh yang lain. Mohon untuk yang ini nanti diedit. Yang tak ikut itu kan tersinggung. Dijapri. Nah itu. Jadi supaya sahabat-sahabat kita, anak-anak muda itu punya income pemasukan. Di mana? Di mana tempat rest areanya? Itulah di masjid itu. Di masjid itu tempat sholat, tempat ada pula tanah wakaf, ada yang berwakaf masjid. Kita jagalah itu dengan baik-baiknya. Masyarakat kita sadarkan, dakwah ke dalam. Kita pun bisa masuk kemari, iklannya terus berjalan. Yang pada akhirnya, walaupun tak disebut orang, tak ada disebut orang, nanti ujung-ujungnya apakah ingat mereka dengan kita? Belum tentu. Pas 10-20 tahun lagi ditanya orang, siapa yang pertama kemari? Dinas Pariwisata, kata orang. Mana buktinya? Ini ada korannya, kata dia. Dia yang punya koran, kita tak ada. Walaupun koran itu pesan dari Raja Muhammad V kepada anaknya. Nah, kalau kau baca koran, yang betul itu cuma 2. Gitu. Yang pertama tanggal, yang kedua harga. Iya. Tapi insya Allah catatan malaikat tak pernah salah.
Insya Allah. Ustadz Salim di Yogyakarta, Pulau Jawa, orang Jawa, bahasa Jawa, pakai belangkon. Saya orang Melayu, Pulau Sumatera. Tak ada titik temu antara kami berdua. Saya kalau menunjuk begini, dia begini. Tak sama. Saya kalau bersuara keras-keras. Kenapa? Kita tinggal di gunung angin kencang. Tak bisa pelan-pelan kan. Beliau cakapnya lembut, nyaris tak terdengar. Kenapa kami bisa bersama? Kulit lain, wajah lain. Kenapa bisa bersama? Ini masalah hati, guys. Kata Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu macam pasukan bala tentara. Fama ta'arafa min ha'talaf. Kalau hati itu banyak kesamaan, dia akan saling mendekat. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, kepolisian. Itu bercampur aduk, bercampur baur. Tapi begitu komandan sudah mengatakan acara dimulai acara penaikan bendera, siap gerak, maka yang tentara akan merapat dengan tentara, yang angkatan laut akan merapat dengan angkatan laut, yang angkatan darat akan merapat dengan angkatan darat. Kenapa? Karena dia akan melihat mana titik kesamaannya. Jadi kalau ada kawan, sahabat, saudara yang tak sampai ke Batu Tilam, tidak bisa kita paksakan. Memang ruhnya beda dengan ruh kita. Bagi dia ke Batu Tilam ini penderitaan. Bagi kita ke Batu Tilam ini kenikmatan. Memang susah untuk meyakinkan bahwa bunga mawar itu wangi kepada lalat. Lalat tak bisa mencium indahnya bunga mawar. Tolong kamera ini matikan aja. Itu. Kita rindu dengan Batu Tilam ini. Masya Allah. Apa kata Mas Faiz semalam begitu sampai? Apa kata Mas Faiz begitu sampai semalam? Aduh, nggak enak ya, nggak seru kata dia. Bagi mereka kering jalan itu, cepat sampai asar. Masa makan siang dilipat kain, sholat zuhur, asar sudah sampai ke Batu Tilam? Nggak menarik sama sekali bagi mereka. Nggak menantang bagi mereka. Kalau perlu kita cari tempat yang lebih menantang, Ustaz kata. Jadi tolong surveikan Ustaz, yang tempat-tempat yang mendekati sakaratul maut. Jadi fama ta'arafa min ha'talaf. Kalau memang hati itu sudah dekat, tapi kalau wa ma tanakara min ha'talaf, tapi kalau sudah hati itu tak cocok, setempat tidur pun tak bisa bersama. Makanya muncullah cerita satu tempat tidur mimpi beda. Tapi kalau kita sudah bersama, lain perut, lain ayah, lain ibu. Saya melihat itu dengan mata kepala saya sendiri tadi malam. Antara Bang Idris dengan Bang Ustadz Salim ini kan tak pernah berjumpa. Dunianya pun berbeda. Yang satu dunia keadilan, yang satu dunia pengadilan. Tapi pas ngobrol mereka tadi malam saya tengok, Masya Allah, dari mulai pil awet muda, semua nyambung orang ini semua. Sampai saya tak sadar jam berapa orang itu tidur tadi malam. Ada sebagian orang yang ngejek. Kata dia, kalian jauh-jauh pergi bukan beramal soleh. Ngobrol, ketawa, cekikikan, makan, minum. Apalah amal kalian? Tapi kalau kita melihat dari aspek yang lain. Ngobrol, ketawa, cerita. Ketika ngobrol dan cerita itu, kita tidak pakai narkoba. Kita tak berzina. Kita tak korupsi. Kita tak makan haram. Jadi dengan duduk-duduk ngobrol ini, kita sudah meninggalkan dosa. Orang selalu menganggap bahwa yang namanya pahala itu baca Quran, zikir, sholat. Betul. Tapi ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Apa? Meninggalkan dosa. Makanya kalau ada anak-anak muda, aku ini kenapa Ustaz? Bahwa aku mau tidur aja. Tidurlah kau. Karena dengan tidur itu kau tak pakai narkoba. Tapi saya tidurnya setelah makai Pak Ustaz. Ini parah ini, parah. Sejauh ini yang paling jauh. Kalau bisa jangan ya dek ya. Jadi kita selalu merindukan kapanlah jadwal datang ke Batu Tilam. Bukan Batu Tilamnya, bukan belumpur-lumpurnya, tapi ketemu dengan siapa. Wah. Ruh itu selalu rindu ingin bertemu, ingin berjumpa. Maka
Kalau sudah satu hati kita, dia kan ini cangkangnya aja ini kan casingnya aja ini. Kulit, darah, daging, kuku, bulu, sumsum, tulang. Berhenti darah mengalir, berhenti jantung berdetak, darah berubah menjadi nanah, busuk makanan, santapan, cacing tanah. Dokter cuma bisa menjawab sampai pada detak jantung. Dokter, kenapa kita hidup? Karena berdarah. Kenapa darah mengalir? Karena ada jantung. Kenapa darah bisa mengalir ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke otak? Karena jantung berdegup dan berdetak. Ketika pertanyaan terakhir, kenapa jantung berdetak? Habis ilmu dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berdegup, berdetak. Saya yang saya cemaskan semalam waktu balik dari air terjun itu nanti. Terus sempat tiba-tiba berdegup terakhir, tuh. Kalau saya yang terakhir tak apa-apa, selesai masalah. Jamaah nih terakhir. Bawa jenazah bukan senang. Belum lagi keluarganya melapor. Tapi alhamdulillah, begitu sampai semua, gimana aman? Saya tengok, aman kok Ustaz? Aman, aman. Alhamdulillah. Itulah cuman jantung, berdegup, berdetak. Berapa banyak orang habis olahraga mati? 4 sehat, 5 sempurna. Olahraga, jogging, habis jogging mati. Tapi jangan gara-gara ini tak olahraga lagi pula. Berapa banyak orang habis treadmill mati? Sementara malaikat maut datang, sementara jantung berdegup, sementara darah mengalir, itulah yang kita manfaatkan untuk jalan ke sana, jalan kemari. Pada akhirnya kita hanya tinggal cerita dan orang akan bertanya, apalah kenangan kau sama Ustaz Somad? Kami ke Batu Tilam. Apalah kenangan kau sama Ustaz Salim? Kami ke Bagan Beniu. Apalah kenangan kau sama Ustaz Hamad? Ustaz Hamad waktu kami imam sholat subuh itu. Ya Allah. Hal ataka hadithu Musa. Biasa Musa, ini Musa. Orang Betawi dia rupanya. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwe. Sebelum sholat tadi itu maka disampaikan Ustaz Hamad. Subuh ini imam akan membaca qiraat Imam Al-Kisai. Supaya apa? Supaya makmum ini paham duluan. Karena kalau tidak, andai tak disampaikan Ustaz Hamad tadi. Begitu dibacanya, hal ataka hadithu Musa, langsung membisik langsung, ISIS ini, ISIS. Langsung kata ke kawan sebelum, oh memang betul lah Ustaz Somad itu sesat, kawan-kawan dia sesat semua. Rupanya bacaan sholat itu banyak. Jadi mereka memancing. Ustaz Salim ini dikawal dengan 2 pengawal. Sebelah kanannya Ustaz Hamad, hafal Quran. Sebelah kirinya Ustaz Adit, tamat dari Al-Muqaddasah, hafal Quran juga. Berjalanlah mereka bertiga. Ustaz Salim, Ustaz Ahmad, Ustaz Adit. Yang menyunting Ustaz Ali dari belakang. Orang berdua ini hafal Quran, yang paling banyak pahalanya Ali. Karena sekali jadi imam tadi. Tapi karena direkamnya, diuploadnya terus berkali-kali pahala. Jadi pahala itu tidak hanya sekedar menghafal Quran. Ini yang syuting-syuting ini. Kita hidup dan tidak yang kamera. Berapa kali kita disyuting orang pas kita minta. Pak Ustaz, habis baterai tadi. Putus kata dia. Jadi tidak amal soleh tidak hanya dalam bentuk ritual. Lebih daripada itu adalah amal soleh. Kami Pak Ustaz tidak tahajud kami sampai hitam kening kami. Kami tidak bisa menghafal Quran karena keterbatasan kami. Kami hanya bisa membawakan mobil kami. Siapa yang bisa sampai kemari? Ustaz-ustaz penghafal Quran bisa sampai kemari? Sampai kemari karena mobil-mobil atas. Sampai kemari. Yang tak atas Pak Ustaz, yang tak atas pun sampai juga kemari. Yang tak disebut tersinggung pula, jangan. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad ini 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Alhamdulillah bisa kita bersilaturahim. Almar'u. Saya memancing-mancing orang ini ketawa senyum ini sebetulnya mau menengok. Lepas tidak dia plong. Tapi kalau ditengok dari ketawanya lepas. Karena ada juga orang yang beberapa kali kita pancing tak lepas. Tapi kok gue tengok memang lepas. Bebas sampai kemari Pak Ustaz, alhamdulillah bebas. Bebas dari apa? Bebas dari WA istri. Oh tidak Pak Ustaz ya, sebentar-bentar miss call, sebentar-bentar. Di sini Pak Ustaz tenang kali. Bisa tak kita tambah 2 hari lagi Pak Ustaz?
Ada pula yang mau menawarkan Starlink. Ustaz, nanti di Batu Tilam kita hidupkanlah Starlink. Udah jelas kawan-kawan tuh mau mematikan handphone. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang berbahagia karena Allah, maka nanti dia di surga pun juga akan tersenyum berbahagia. Orang yang berbuat dosa dalam keadaan bermaksiat ketawa, maka masuk neraka jahanam dalam keadaan menangis. Ketawa kita bukan karena pesta narkoba, ketawa kita bukan karena hasil korupsi, ketawa kita bukan zina, kita ketawa karena bahagia. Kenapa bahagia? Karena tak turun hujan malamnya. Kalau turun hujan dipikir juga. Alhamdulillah, indah, tenang. Datanglah sahabat yang berkulit hitam memeluk Nabi SAW. Kenapa kau peluk aku, kata Nabi? Aku ini berkulit hitam, miskin, susah, budak hamba saya. Tak mungkin rasanya aku nanti berjumpa dengan engkau ya Rasulullah di akhirat. Engkau Nabi, putih, Quraisy, mulia. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita datang berkumpul ke sini, mengeluarkan duit, minyak, ongkos, mobil kotor, rusak, diperbaiki, mati. Membawa beras, segala macam kesusahan, kesulitan. Maka insya Allah bersama kita di Batu Tilam ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi menyabit mengambil kubis karena matahari sudah terbit, berarti waktu ceramah sudah habis.